Ini untuk klarifikasi diskusi kelompok yang kedua, jadi Anda mencocokkan antara gambar dengan jawaban, seperti itu ya. Nah, samsalisilat itu kita lihat pilihannya untuk yang kelompok 9 itu A, Q, D. Oke, sebentar. Oh iya, ini ada kelompok yang terpotong kayaknya ya. Nanti dicek lagi ya di emasnya yang dikumpulkan itu terpotong atau tidak, nanti akan saya cek juga. Jadi A itu adalah agen bakteri ya, dia bisa menjadi agen bakteri. Kemudian ada Q, saya berasal dari kulit belang tungfilo ya, betul. Kemudian yang D, saya punya aktivitas analgesik ya. Oke. Kemudian untuk LV, H itu saya termasuk golongan flavonon. Ini bukan flavonoid ya, ini kan masih prekursor. L-fenilalanin ini adalah asam amino yang merupakan prekursor untuk nantinya ada di jalur sikimat gitu ya. Nah, ini belum jadi ini flavonoidnya. Oke, kemudian yang N itu saya prekursor ya, betul ini ya, prekursornya. Terus P saya bisa diukur kadarnya dengan metode Chang. Nah, metode Chang itu hanya bisa mengukur kadar flavonoid yang memiliki hidroksilasi ya. Biasanya yang ada OH atau hidroksi di posisi 5, kemudian posisi 3 dan 5, karena ini kan menggunakan Chang itu kan menggunakan reagen AlCl3. Nah, itu dia perlu membentuk kompleks gitu. Jadi antara flavonoid dengan si AlCl3-nya itu membentuk kompleks. Nah, itu biasanya yang bentuk kompleks itu terbentuk di posisi 3 dan 5. Sebetulnya bisa juga di ini posisi cincin B ya. Di 3 aksen dan 4 aksen atau 4 aksen 5 aksen itu masih bisa untuk diuji dengan Chang. Jadi untuk phenylalanin ini nggak bisa dia diuji dengan Chang, tidak bisa membentuk kompleks dengan AlCl3. Kemudian K itu saya termasuk golongan asam amino ya, oke, betul ya. Eugenol, ALM, A antibakteri ya. L itu memberikan warna pada tumbuhan. Eugenol saya rasa tidak berwarna ya, biasanya dia hanya kekuningan saja karena masuk minyak atsiri ya. Nanti yang berwarna itu beda ya tipe senyawanya. M saya bisa diuji dengan air brom ya, masih bisa ya karena dia memiliki ikatan rangkap. Timol B saya membantu meredakan batuk ya, bisa. F simplicianya setimiherba, betul. X saya termasuk golongan minyak atsiri, betul. M diuji dengan air brom ya, masih bisa. Oke. Naringenin antibakteria. O saya mudah larut dalam air. Kalau flavonoid dalam bentuk aglikon itu biasanya agak sulit ya untuk larut dalam air. Biasanya dia lebih larut di dalam pelarut organik seperti etanol atau metanol. Tapi kalau air murni tanpa campuran pelarut organik ya etanol 70% dia masih larut. Tapi kalau misalnya hanya air saja akan lebih larut sebetulnya yang dalam bentuk glikosida gitu. Karena glikosida ini punya gula sehingga sifatnya lebih polar dibandingkan dengan aglikonnya saja. Oke. Kemudian cengkeh G saya bisa menjadi bahan perasa makanan, betul. E nama simplisnya Caryophyllus, oke. W bagian digunakan bunganya, betul. D aktivitas analgesik, betul ya. Jadi analgesiknya juga agak spesifik karena biasa digunakan di kedokteran gigi. Oke, kemudian gambar vanili S mana S? Nama latin saya Vanilla planifolia, oke. T penyerbukan saya harus bantu manusia, betul. G saya bisa menjadi bahan perasa makanan, oke. Selanjutnya ada simplicia apa nih? Ini V. Baik, kita lihat.
Bagian yang digunakan daun, batang, akar, dan bunga. Ya, karena ini adalah herba. Oke. Nah, ini nggak ada ininya. Nah, ini sebetulnya timmy herba juga ya. Jadi selain timol di atas, ini juga herbanya. Kemudian ini IJO, I antosianidin, betul. J memberikan warna ya. Jadi lebih tepat kalau ini memberikan warna pada tumbuhan. O mudah larut dalam air, betul, karena dia berupa ion. Diazine apa tadi? CRU tergantung isoflavonoid ya. R kacang kedelai, betul. U sifat antioksidan. Oke, betul ya. Jadi antioksidannya cukup tinggi ya untuk si diazine ini. Oke, itu untuk klarifikasinya. Mungkin saya akan sampling satu lagi. Sebentar. Coba yang ini deh. Ini udah bisa di ini. Diskusi kelompok 2 kelompok 5. Salicylic acid, D analgesik, betul ya. Q kulit ya. A antibakteri ya, dan dia juga sebagai anti analgesik ya. Nah, kemudian LV prekursor ya, belum masuk ya di sini. Jadi sebetulnya dia prekursor jarufinamat. Eugenol itu M, air brom, oke. X minyak atsiri, oke. L positif dengan FeCl3. Nah, yang L ini sebetulnya ada beberapa ya. Jadi yang mengandung struktur fenolat, jadi benzen dan OH, ini bisa diuji dengan FeCl3 dan memberikan warna gitu. Dan perubahannya warnanya gelap, bisa biru, bisa hijau ya, tergantung kompleks yang terbentuk. Jadi asik salicylic bisa, eugenol bisa, timol bisa ya. Kemudian naringenin bisa, diazine bisa ya, antosianidin pun bisa ya. Dia akan merubah warna dari si FeCl3 ini. Jadi FeCl3 ini warnanya adalah orange atau kuning terang. Begitu diketemu sama fenolat, biasanya dia akan berubah menjadi warna gelap ya, biru atau hijau. Oke, kemudian timol MXBL, M air brom, B meredakan batuk ya, X minyak atsiri ya, L positif. Oke, kemudian naringenin HPU, H ketutupan. Oh, ini saya termasuk golongan flavanon. Nah, coba kita perhatikan ya, betul ya, flavanon. Jadi flava ini kan flavan karena dia tidak ada ikatan rangkap di sini, dan non karena dia punya OH di posisi 7. Oke, betul. P metode Chang bisa ya, karena dia masih punya OH di posisi 5 ya. Jadi yang biasa digunakan penetapan kadar itu kalau misalnya ada posisi 5 atau di 3 ini masih bisa ya, 3 OH ini. Jadi golongan flavonol. Kemudian apa tadi? Naringenin saya punya sifat antioksidan, betul. Oke. Kemudian cengkeh E dan W, Caryophylliplos dan W bunganya. Oke ya. Kemudian dia juga sebetulnya punya sifat analgesik ya. Oke, vanili SGT S vanili flavin ya betul. SG rasa makanan ya. T penyerbukan. Oke. Sorry. Lanjut, ini timmy herba ya, FBV, F simplis F ini ya, simplisnya timmy herba, betul. F B batuk ya, V
herba ya, daun batang akar bunga. Oke. Kemudian untuk yang ini UIJ, U punya antioksidan, I antiocyanidin, J mana J? HIJ memberikan warna. Oke. Ini masih ada lanjutannya kayaknya. OP, O mudah larut dalam air ya. P Cang. Nah, karena dia tidak memiliki keton di sini ya, jadi syarat untuk bisa diukur dengan metode Chang juga dia harus punya keton ya, karena nanti yang bentuk kompleksnya antara keton ini dengan either posisi 3 atau 5 di sini gitu ya. Jadi karena dia nggak punya keton, dia belum bisa diuji dengan metode Chang gitu. Daidzein, NRC, and prekursor Shikimat. Oh bukan, dia sudah jadi prekursornya ya si ini, si L-phenylalanin itu. Daidzein itu sudah jadi ya, itu hasil end produknya. Apa tadi? NRCPU, RC berasal dari kacang kedelai ya, C isoflavonoid ya, P Cang. Nah ini karena dia posisinya di sini, kalau dia punya OH di sini kemungkinan masih bisa, tapi kalau karena dia posisi fenil satu laginya itu ada di posisi 3, nah ini agak sulit ya diuji dengan menggunakan Chang. Terakhir apa tadi? Terakhir saya punya sifat antioksidan. Oke ya, jadi itu untuk fenol dan flavonoid. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya. Saya sampling dulu aja, untuk nilai tentu saya kasih nilai semuanya. Nah tadi kayaknya ada beberapa kelompok yang kepotong, tolong dicek lagi yang disubmit di emas supaya bisa saya nilai gitu ya. Oke, mungkin itu klarifikasinya, mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.